Selamat malam, kami dari Universitas Budi Dharma. Perkenalkan, nama saya Olga dan rekan saya Misrawati. Saya Mita Patricia. Kami akan mewawancarai seorang narasumber, yaitu Bapak Kevin dari PT Korban Indonesia. Halo Pak Kevin. Halo, selamat malam. Langsung saja kita masuk ke topik pembicaraan. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, bisa nggak Bapak ceritain gimana pengalaman Bapak sebelum masuk ke PT Korban Indonesia tersebut? Untuk sebelumnya itu saya bekerja di perusahaan mobil, showroom mobil tepatnya. Di situ saya bekerja masih sebagai staff admin, staff accounting gitu segala macam. Lalu saya di situ mengerjakan dari accounting maupun pajak, dari segala macam seluk-beluknya itu saya tahu. Lalu saya mendapatkan sebuah tawaran untuk menjadi seorang manajer, dan kebetulan itu juga saya sudah melewati jenjang pendidikan yaitu S1 di suatu universitas gitu kan di Tangerang. Lalu saya mencoba untuk memberanikan diri untuk menjadi seorang manajer di tempat tersebut. Oh, berarti ini first time Bapak langsung masuk jadi manajer langsung? Bukan first time sih, tapi lebih tepatnya saya sebelumnya juga sudah bekerja lagi sebelum di showroom mobil. Jadi ini merupakan tahun ke-6 saya bekerja, maka saya memberanikan diri untuk menjadi seorang manajer karena sudah terdidik juga untuk menjadi seorang manajer. Oh, baik Pak. Oh gitu ya Pak. Terus bagaimana cara Bapak menangani situasi sulit di tempat kerja Bapak yang saat ini? Untuk menghadapi situasi yang sulit itu cukup dengan berdoa, lalu kita harus mengenali kondisi tersebut bagaimana, mengenali masalahnya juga harus tahu seperti apa, lalu nanti pasti ada jalan keluar yang akan timbul dari situ. Tapi Pak, kan kalau berdoa doang itu kan nggak cukup ya Pak. Mungkin Bapak ada tindakan yang Bapak perlukan ya. Situasi tegang atau gimana? Untuk tindakannya itu ya jadi setelah berdoa itu kita harus tahu nih, kita harus mengenali kondisinya seperti apa nih, sulitnya di mana, lalu kita cari jalan keluarnya seperti apa, karena setiap situasi pasti memiliki jalan keluarnya masing-masing, tidak bisa semuanya disamaratakan gitu. Untuk di tim Bapak nih, untuk menetapkan terus mencapai tujuan dalam tim Bapak itu bagaimana? Dalam tim untuk mendapatkan suatu tujuan itu ya kita harus membuat suatu target, lalu agar suatu target itu bisa tercapai dengan sempurna gitu kan, supaya bisa tercapai ya jalan satu-satunya kita harus mengenali tim kita sendiri. Dari salah satu contoh, satu karyawan mampu untuk mengerjakan inputan transaksi nih dalam berapa menit, berapa transaksi dalam 1 menit gitu, maka kita harus tetapkan dia untuk menjadi yang untuk menjurnal itu, untuk entry itu. Lalu untuk contoh untuk yang lainnya itu kayak manajemen strategik gitu kan, dia harus bisa memanage strategi apa yang akan dilakukan ke depannya. Kalau misalnya dia tidak mampu di situ, kita harus pindahkan itu. Oh gitu Pak, jadi kalau misal untuk memastikan cara-cara tersebut supaya efektif dan terlihat bagus itu gimana ya Pak? Bisa dengan menggunakan suatu deadline. Contoh, kita memberikan tugas kepada karyawan tersebut. Jika diberikan deadline untuk di tanggal sekian, tapi dia tidak bisa menyelesaikannya, lebih baik kita jangan serahkan tugas ke dia. Jangan dipaksa. Ya betul. Lebih baik dioper ke yang lain atau kita berikan tugas yang lain kepada dia, lalu tugas yang seharusnya dia kerjakan itu kita oper ke yang lain yang sekiranya lebih mampu. Oh baik Pak. Terus kalau misalnya di tim Bapak nih ada anggotanya, di antara anggota ada konflik, itu cara ngatasinnya gimana? Jika mereka ada konflik satu dengan yang lain, lebih baik yang bermasalah, yang memiliki konflik tersebut biasanya saya panggil satu persatu. Lalu mereka harus dipersatukan dalam satu ruangan, tetapi harus sudah dalam keadaan yang kepala dingin. Jangan sampai
mereka masih di kepala yang masih panas, yang masih emosi, tapi mereka dipersatukan, pasti ujung-ujungnya berantem lagi. Seperti itu. Jadi kalau misal sudah baikan nih semuanya ya Pak, Mm-mm. itu kan mereka pasti akan bekerja sama lagi kan? Iya. Seperti normal lagi lah Betul. akannya. Jadi itu kalau misalnya kita mengukur tingkat keberhasilan mereka itu gimana ya? Ataukah Bapak ada cara tersendiri atau mengukur dengan standar normal atau gimana? Untuk mengukur suatu keberhasilan itu kita harus lihat dari kemampuan yang tadi. Kemampuan yang kita nilai itu biasanya diambil sebelum mereka tersebut diterima dalam suatu perusahaan saya yang saya jalani saat ini. Jadi kita mengukur kemampuan mereka sampai mana, lalu dari situ bisa dinilai ke tingkat keberhasilannya itu akan seperti apa. Oh, jadi gitu ya. Berarti kalau misalnya udah Bapak menganggap ini itu berhasil, apakah Bapak akan memberikan feedback kepada orang tersebut atau Bapak akan menjadikan orang itu sebagai orang utama di tim tersebut yang akan bisa menghandle semuanya? Oke. Hal tersebut berpengaruh dari kepemimpinan ya. Dari sektor kepemimpinan itu saya harus melihat dulu bahwa dia cocok atau layak menjadi seorang pemimpin atau tidak. Kalau seandainya dia tidak cocok sebagai pemimpin, saya tidak bisa menjadikan dia sebagai pemimpin karena itu akan berimbas pada anggota lainnya. Seperti itu. Oh, gitu ya Pak. Terus Pak, bagaimana cara Bapak menangani umpan balik dari anggota Bapak? Umpan balik. Cara menangani umpan balik dari anggota itu ya saya cukup mendengarkan dulu. Saya cukup mendengarkan keluhan-keluhan apa yang mereka alami, lalu saya akan membuat suatu keputusan dan akan adakan meeting serentak bersama dengan para petinggi-petinggi atas atau ya staf manajemen atas lah. Lalu saya akan membuat suatu keputusan, ini sebaiknya bagaimana, lalu jalan keluarnya seperti ini gitu. Oke Pak, terus bagaimana cara Bapak memprioritaskan dan mengelola beberapa proyek secara bersamaan? Untuk memprioritaskan dan satu lagi? Mengelola beberapa proyek. Untuk memprioritaskan dan mengelola beberapa proyek, karena kan di perusahaan saya kan tidak hanya saya sendiri yang bekerja, jadi saya harus mengerahkan tim-tim saya untuk saling bekerja sama, seperti itu. Dan untuk di tempat Bapak yang sekarang itu kalau mencari karyawan lebih memilih kepintarannya dulu atau keterampilannya dulu? Kalau untuk saya sendiri, saya mencari karyawan yang memiliki keterampilan dalam bekerja. Karena kalau menurut saya kepintaran itu bisa ditempuh dengan jalur pendidikan. Tetapi kalau keterampilan itu biasanya sudah ada dari kecil. Seperti itu. Tapi kan Pak ya, sekarang kan generasi Z atau Gen Z kan biasa disebutnya. Kan ini musim-musim yang baru lulus sekolah lah ya istilahnya. Jadi kan biasanya Gen Z tuh suka ribet cari kerja. Nah itu Bapak bakal netepin karyawan lama Bapak sampai pensiun atau merekrut karyawan yang Gen Z tersebut sampai mereka pandai lalu mereka keluar lagi atau gimana ya? Soalnya kan kalau Gen Z itu kan beberapa waktu sering pindah-pindah tempat. Oke. Kalau menurut saya baik itu Gen Z ataupun orang yang sudah berumur, jika ia mampu bekerja, pasti saya terima, tergantung dari keterampilan dan kepintarannya dia. Jika dia tidak mampu bekerja, untuk apa saya masih menggunakan jasa dia? Untuk apa saya masih menggunakan tenaga mereka gitu kan? Kalau untuk Gen Z sendiri, jika dia memiliki keterampilan, kemampuan untuk bekerja, untuk mengerjakan tugas dari saya yang saya berikan, pasti saya hire dia. Oh gitu ya Pak. Jadi mereka akan diajari secara bertahap lah istilahnya. Ya, betul. Karena semua juga kan harus belajar. Di awal-awal juga harus memiliki proses adaptasi terhadap lingkungan. Iya betul. Karena adaptasi itu perlu ya Pak. Betul. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini. Amin. Ya Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, Selamat malam. selamat malam.
antar anggota. Itu cara nanganinnya gimana? Aduin aja. Nah, dia baku hantam atau tidak. Kalau misalnya dia sampai baku hantam, kita harus pisahkan dulu mereka. Jangan sampai